Ya, pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta membuat rumah sakit tak mampu menampung. Tingginya angka penyebaran COVID-19 di Jakarta membuat rumah sakit rujukan COVID-19 penuh. Di RSUD Cengkareng, sejumlah warga yang terpapar COVID-19 terpaksa harus menunggu antrian untuk mendapatkan kasur dan kamar di dalam ruang rawat. Dengan menggunakan kursi roda, para pasien menunggu di sela-sela rumah sakit. Bahkan ada pasien yang terpaksa tidur di lantai sambil diinfus serta mulut terpasang oksigen. Mereka harus sabar menunggu lantaran keterbatasan kamar dan kasur pasien khusus COVID yang sudah penuh. Di sini sama aja begini, nggak dapat kamar juga. Dari kemarin, kan kita dari kemarin pengen dapat kamar aja, katanya nggak bisa ya nggak tahu ya, orang belum ada kamarnya. Jadi ibu tuh digeletakin di jalanan gitu. dari jam berapa itu, Bu? Di sini ya. Kemarin ke sini malam jam 10 lah. Para pasien di RSUD Cengkareng baru mendapatkan kamar jika ada kuota pasien lain yang dirujuk ke rumah sakit lain. RSUD Cengkareng menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta yang penuh sejak lonjakan kasus COVID-19 naik secara signifikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kondisi pasien COVID-19 di Pati, Jawa Tengah kian mengkhawatirkan. Selain keterbatasan ruang isolasi, kelangkaan stok oksigen juga menjadi kendala perawatan pasien COVID-19. Hingga Rabu pagi, antrian pasien masih terjadi di sejumlah rumah sakit di Pati, Jawa Tengah. Di RSUD Suwondo Pati misalnya, banyak pasien COVID-19 mengantri lantaran keterbatasan ruang isolasi. Bahkan, sebagian pasien harus menjalani perawatan di teras dan selasar instalasi gawat darurat. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar COVID, serta kurangnya stok oksigen untuk perawatan pasien. Terbatasnya stok oksigen ditengarai akibat pihak vendor yang terlambat mengirimkan pesanan. Memang beberapa hari ini ada keterlambatan. Bahkan ini tadi perjalanan saya juga menghubungi pihak salah satu vendor agar tidak terlambat. Karena kalau terlambat sama saja akan menjadi presiden yang tidak baik. Untuk meringankan beban rumah sakit rujukan COVID, pemerintah Kabupaten Pati telah meminta kepala desa di zona merah menyiapkan tempat isolasi terpadu di desa masing-masing. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews laporkan. Meningkatnya angka pasien COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat membuat ketersediaan ruang perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan penuh. Bahkan ada rumah sakit yang menolak karena tidak mampu lagi menampung pasien. Tingkat keterisian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kasbuloh Abdul Majid Kota Bekasi mencapai 120%. Tenda darurat pun didirikan di depan ruangan instalasi gawat darurat untuk penampungan sejumlah pasien yang harus mendapatkan perawatan. Tidak ketersediaan ruangan perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan, warga terpaksa harus menunggu lama di IGD. Saya masuk sini jam 1:30. Jam 1:30 malam? 1:30 malam. Udah dapat ruangan? Belum, masih di UGD. Penuh, Bu? Penuh. Dokter bilang ada 130 pasien COVID nunggu ruangan. Oh, nunggu ruangan. Saya dari jam 9 malam sampai jam 1 muter di Bekasi ini. 8 rumah sakit penuh semua. Oh, penuh semua. UGD-nya nggak ada, nggak terima. Tingginya tingkat keterisian RSUD Kota Bekasi ini mulai terjadi pasca Lebaran 2021. Untuk pasien yang tidak memiliki komorbid akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Ya, ledakan kasus positif COVID-19 juga terjadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sedikitnya 105 orang di lingkungan DPR RI terpapar COVID-19. Padahal mereka kan vaksin pertama ya? 17 di antara ratusan kasus diketahui merupakan anggota DPR. Selain anggota, sejumlah pegawai DPR mulai dari petugas kebersihan, keamanan, serta tenaga ahli juga terkonfirmasi positif COVID-19. 3 komisi yakni 17,
dan 8 memutuskan lockdown alias menghentikan sementara seluruh aktivitas. Beberapa komisi lainnya juga telah membatalkan agenda rapat. Angka kasus kemungkinan besar bertambah usai dilakukan tracing. Penambahan cukup signifikan yang teridentifikasi positif ya. Untuk keseluruhannya berjumlah 105 orang. Untuk anggota. Di tengah ledakan kasus COVID-19, pemerintah bersikeras menerapkan PPKM Mikro dan bukan lockdown. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama Presiden Jokowi dalam mengambil kebijakan. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas. Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menggandeng pramuka dan tim penggerak PKK untuk menekan penularan COVID-19. Pramuka dan PKK akan dilibatkan untuk melakukan tracing atau pelacakan COVID-19 di sejumlah wilayah di Jawa Barat yang masuk zona merah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan percepatan tracing atau pelacakan guna menekan penularan COVID-19 di Jawa Barat. Salah satunya dengan melibatkan pramuka dan tim penggerak PKK untuk menjadi relawan tracing. Nantinya, mereka akan dibekali pelatihan oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat agar bisa segera membantu melacak penyebaran virus. Untuk menguatkan tracing, kami meminta bantuan tim penggerak PKK dan pramuka mungkin untuk bisa membantu menjadi relawan tracing, tentunya dengan bimbingan dari Kadinkes yang sudah punya program puspa di puskesmas yang selama ini kami masih terasa masih belum maksimal. Gubernur Provinsi Jawa Barat juga memerintahkan setiap kepala daerah kabupaten kota untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur bagi pasien COVID-19. Sebanyak 30% dari kapasitas tempat tidur pasien umum. Masyarakat diminta tetap waspada dengan virus corona varian Delta yang lebih berbahaya dan lebih menular. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, bersiaplah, persaingan panas akan berlangsung dalam Liga Portugal kontra Prancis Kamis dini hari nanti. Sesaat lagi di iNews Malam.